harga naik 3 juta. Xiaomi 17 ini 3 juta lebih baik dari Xiaomi 15 atau enggak sih? Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Yo guys, Xiaomi 17, flagship compact terbaru yang sebenarnya sangat menarik ya kalau dunia nggak lagi dihajar krisis RAM kayak sekarang. Harganya 15 juta guys, naik 3 juta dari previous generationnya yang cuma 12 juta. Gue udah pegang Xiaomi 17 cukup lama ya, sebulan lebih. Kita lihat, apakah dia bisa menjadi king kecil ganas atau jangan-jangan masih belum bisa menyalip Vivo X300 yang sebelumnya K2G anggap sebagai king HP compact. Yuk kita lihat bareng. Seperti biasa buat spek lengkap rumahnya di K2G ada di deskripsi. Gue langsung sharing dan compare tipis-tipis aja yang penting-penting dari sisi experience. Kita mulai dengan desain dulu. Unit yang gue pegang ini warnanya pink. First impression gue, pinknya tuh beneran kerasa lebih pink ya kalau dibandingin sama varian pinknya X300. Tapi jujur, yang bagus tuh warna hijau ini menurut gue. Ya itu kan karena gue laki ya, mungkin kalau cewek tertarik sama pinknya. Tapi jujur soal modul kamera belakang, gue pribadi masih lebih srek sama desain Xiaomi 15. Xiaomi 15 itu kan modul kameranya ditutup sama satu gelas, single glass gitu ya. Kelihatan lebih rapih aja. Nah kalau Xiaomi 17 ini desainnya jadi kayak 4 boba terpisah begini. Ya ini matter of taste aja. Tapi di tangan feel solidnya tuh beneran dapet banget di genggaman Xiaomi 17 ini. Bahkan sedikit lebih solid ya berasanya dibandingin X300. Secara dimensi Xiaomi 17 ini compact banget. Beda tipis banget dengan X300. Kombinasi ukuran padat dan bobot yang pas ini bikin dia enak banget buat pemakaian satu tangan. Asli nyaman banget. Beralih ke bagian depan, Xiaomi 17 membawa layar 6,3 inch dengan panel LTPO AMOLED 120Hz. Bezelnya itu tipis banget ya, di angka 1,18 mm, memberikan kesan seamless dan premium saat dilihat. Peak brightness-nya diklaim menyentuh 3500 nits. In real life, dipakai di outdoor di bawah kondisi cahaya Jakarta, konten di layar masih bisa terbaca dengan jelas. Terus kalau dibandingin dengan X300, soal reproduksi warna keduanya cukup seimbang dan memanjakan mata. Cuma soal brightness under sunlight, Vivo tuh sedikit lebih cerah. Overall buat gue, layar Xiaomi 17 ini ukurannya pas banget ya. Cukup luas untuk konsumsi multimedia, namun tetap proporsional mendukung dimensi bodinya yang ringkas. Sekarang kita coba performanya. SoC-nya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Buat main Mobile Legends, gue tes maraton 3 match berturut-turut di settingan rata kanan 120 fps. Hasilnya stabil banget secara fps. Nggak ada patah-patah sama sekali, rata di 120. Dan yang paling penting suhunya juga adem ya, di kisaran 38 derajat Celcius. Nah, buat game yang lebih berat gimana? Gue langsung cobain pakai Wear Windsmith. Hasilnya ketika dipakai bermain selama 20 menit di ruangan AC dengan room temperature 25 derajat, gue berhasil main stabil di 60 fps walaupun suhunya naik sampai 45 derajat. Cukup impresif ya, mengingat ukurannya yang sangat compact dan gue ekspektasinya tuh dia bakalan throttling gila-gilaan, ternyata enggak. Terus kalau dipakai buat convert video, performance mode nyala Xiaomi 17 juga lebih cepat yang ngelarin task daripada X300. Buat benchmark, maximum performance-nya tuh top abis si Xiaomi 17. Secara Antutu dan Geekbench, dia di atas Dimensity 9500-nya X300. Sementara untuk sustain performance, 3D Mark stress test-nya kalah di maximum minimum performance, tapi menang di stabilitas performance. Terus untuk pemakaian harian, di outdoor, di Jakarta, yang kebetulan pas gue tes nih cuacanya lagi nggak terlalu panas ekstrim, suhu tertingginya tuh cuma di kisaran 40 derajat Celcius. Sangat-sangat manageable. Masuk ke sektor kamera ya sekarang. Sebenarnya nggak ada lompatan yang luar biasa dari Xiaomi 15 ke 17. Paling soal tuningan warna dan selfie sekarang yang naik jadi 50 megapiksel. Di luar itu lebih ke tuningan warna, karakter dan lain-lain. Ada sedikit perubahan lah. Dan begitu juga trik-trik lama yang kita pakai di Xiaomi 14, Xiaomi 15, yaitu trik underexpose, misalnya mainin minus EV ke minus 0,3, minus 0,7 untuk mendapatkan warna yang lebih berkarakter juga masih berlaku di sini. Overall secara teknis sih sebenarnya nggak ada lompatan yang luar biasa banget dari Xiaomi 15 ke 17. Mereka masih ngandelin karakter tuningan khas Leica itu. Nggak terlalu banyak komplain sih dari gue sama hasil fotonya. Ganteng-ganteng aja. Ini beberapa sampel yang udah gue ambil pas kemarin di Eropa dan beberapa pas di Jakarta.
kita ngomongin telefoto untuk kondisi objek yang super jauh, misalnya kita zoom 30 kali misalnya, Vivo X300 tuh harus diakui lebih unggul AI processingnya, detailnya lebih dapet dan lebih clean aja gambarnya. Walau di beberapa skenario memang Vivo udah terlalu AI ya. Tapi kalau masih main di jarak normal kayak 5x atau 10x zoom, performa keduanya masih sangat bersaing. Vivo kadang udah main AI-nya bahkan di 10 kali zoom sekalipun. Artinya kadang works, kadang nggak works, tergantung objek. Di luar itu, sebenarnya pilihan antara fotografi di Xiaomi 17 atau di X300 sebenarnya lebih ke karakter tuningan aja sih. Kekurangan Xiaomi 17 di fotografi, konsistensi. Beberapa kali gue moto orang malah jadi ekstra pucat, kayak salah processing gitu. Masih dimaklumi ya karena ini baru rilis. Semoga diperbaiki via software update segera. Terus kalau ngomongin video, gue cukup puas. Di 4K 60 fps, stabilisasinya bagus. Pas pindah-pindah lensa while recording, saat ngerekam gitu, memang masih ada kerasa sedikit ngejut saat perpindahan lensanya, tapi secara speed animasi maju mundurnya oke. Dan ngejut-ngejutnya itu masih sangat tolerable. Ngetes perekaman video 4K 60 fps antara X300 dan Xiaomi 17. Kalau gue lihat di viewfinder, keduanya sama-sama stabil di main camera. Wah, ini mau cek dynamic range. Oh, udah kelihatan sih. Ini sih gampang ya karena lagi mendung, lagi hujan nih. Sekarang lagi kita coba tes pindah-pindah lensa while recording. Satu kali, ini ke ultra wide, ini ke satu kali, dan ke tele. Lagi main camera ke tele. Memang lebih transisinya tuh si X300 tuh nggak berasa banget ya pindah lensanya ya. Bener-bener kayak nggak pindah lensa gitu. Si Xiaomi tuh masih ada ngejedaknya, terutama dari main camera ke tele. Kalau ke ultra wide better. By the way, ultra wide nya lebaran si X300 ya. Gitu, ini pindah-pindah lensanya beginilah kira-kira. Cuman memang ya dia ngejedak, cuman ngejedaknya tuh berasanya lebih di warna ya, bukan kayak jeduk gitu. Tuh warna aja, warna yang berubah. Cuman emang X300 tuh bagus banget. Kelebihan Xiaomi itu dia di 4K 60 bisa pindah lensa selfie. Kalau di ini nggak bisa di Vivo. Not supported for 4K 60 fps. Vivo baru bisa ketika kita kecilin jadi 4K 30 fps. Baru bisa dia. Pindah-pindah lensa, pindah dari lensa belakang ke lensa depan dan sebaliknya. Yang Xiaomi 17 unggul mutlak dibanding X300 adalah ketika ngadu jepret foto atau rekam video langsung dari third party app. Contoh di IG Story dia bisa foto pakai semua lensanya ketika ngerekam langsung dari kameranya IG dengan kualitas yang bagus. X300 masih belum bisa pakai tele maupun ultra wide. Hasil main kameranya pun di X300 tidak maksimal sesuai dengan kamera aslinya. Poin selanjutnya adalah baterai. Di balik bodinya yang imut ini, di atas kertas kapasitas baterainya luar biasa gede. Bahkan lebih gede daripada kapasitas baterai si Xiaomi 17 Ultra. 6330 mAh. Gede. Dalam pola pemakaian harian gue, baterainya sebenarnya lumayan awet ya. Rata-rata gue bisa dapat screen on time kisaran 7,5 jam. Walaupun begitu memang masih belum bisa mengalahkan keawetan baterai si X300 ini.
yang punya kapasitas baterai sebenarnya lebih kecil, tapi bisa dapat 8 jam screen on time dalam tes baterai ala K2G. Memang ya Dimensity 9500 itu walaupun dia nggak lebih kenceng dari Snapdragon 8 Elite Gen 5, dia lebih efisien dan lebih adem overall. Ditambah lagi, udah sering juga gue bilang, memang UI-nya Xiaomi si HyperOS ini memang lebih resource hungry. Untungnya kalau habis bisa ngecharge baterai dari kosong sampai full dalam waktu kurang lebih 45-50 menit tergantung kondisi sekitar. Ngomong-ngomong soal HyperOS, dia jalan di HyperOS 3 dan so far gue tidak menemukan bug atau glitch yang signifikan atau mengganggu performa harian. Di luar the fact dia konsumsi baterai lebih boros dari OS-OS pesaing. Buat yang nanya, bang ada iklan nggak? Selama ini sih gue belum pernah ketemu iklan ya. Iklan tuh biasanya adanya di HyperOS Redmi Note, kayak gitu-gitu masih ada. Cuman kayak di kalau udah yang flagship nggak ada tau. Lalu secara look UI juga selama udah nemu tema yang tepat, gue suka banget looknya. Theme store-nya tuh udah paling lengkap, paling keren. Dan bisa ngisi icon-icon yang sebenarnya tadinya nggak ada icon penggantinya, dia bisa ngisi secara otomatis dengan automatic redrop. Jadi nggak ada tuh icon-icon belang kayak X300 ini ketika dipakein tema. Untuk update sendiri dijanjikan 5 kali major Android update dan 6 tahun security patch. Terus hal-hal lain yang menurut gue penting juga, haptics itu flagship grade, cuma memang karakternya kok sekarang rada garing ya, bukan empuk. Jadi tak gitu feel-nya, bukan dep. Enakan di X300, dia tuh lebih dep, empuk gitu. Tapi kalau speaker ya bagusan Xiaomi 17 daripada X300, lebih bulat aja, dengerin nih. Alright, kesimpulan dari Xiaomi 17. Xiaomi 17 adalah flagship compact yang bagus. Desainnya sangat solid, nyaman di tangan, maksimum performance segahar, ketahanan baterai yang oke buat HP compact, dan kameranya punya karakter Leica baru yang lebih komersil. Sebenarnya problemnya dia itu cuma satu, dan ini bukan problem eksklusif dia doang, tapi semua handphone yang keluar di 2026 ini, harga. Dengan harga 3 juta lebih mahal dari rilisan sebelumnya Xiaomi 15, Xiaomi 17 tidak 3 juta lebih baik dari Xiaomi 15. Betul ada peningkatan di battery life, performa, dan processing kamera yang lebih baik. Cuma kan itu peningkatan-peningkatan yang expected ketika ada rilisan penerus. Jadi 3 juta ekstra itu benar-benar pure imbas harga RAM yang sedang meroket. Kalau ada yang nanya rekomendasi, gue tetap masih merekomendasikan Xiaomi 15 kalau emang mau beli flagship compact dari Xiaomi. Cuma masalahnya kalau kita lihat di at least di web resminya Xiaomi ya, Xiaomi 15 tuh sudah tidak dijual lagi alias sudah sold out. Terus kalau ada yang nanya sama Vivo X300 gimana bang? Vivo X300 sebenarnya adalah pilihan alternatif yang juga sangat bagus. Tapi memang harga keduanya itu sama-sama di 15 juta. Jadi ketika harga sama, memang yang kita harus lihat adalah apa yang ditawarkan di harga segitu. Kalau kita lihat experience ya, lupakan spek atas kertas. Xiaomi itu menang di desain yang lebih solid, performa maksimal yang lebih kencang, karakter foto, video yang bisa pindah-pindah lensa depan belakang di 4K 60, kompatibilitas kamera dengan third party apps yang lebih baik, speaker, dan customization OS. X300 menang di teknis kamera in general, suhu yang overall lebih adem buat daily, video yang pindah-pindah lensanya lebih seamless ketika recording, haptics yang lebih empuk, baterai yang lebih awet, dan janji security patch yang lebih lama, dan update bulanan yang historically lebih on time. Jadi semuanya kembali ke kalian. Kalian lebih mengutamakan nilai plus yang mana dan kekurangan mana yang punya potensi jadi deal breaker buat kegunaan kalian sehari-hari. Gitu ya. Jadi ya. Alright. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.